Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu kebahagiaan bagi saya kembali berada di masjid yang agung ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan hadirin dan hadirat sekalian dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah kegiatan kebaikan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulnya. Sebuah taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan untuk kita semua, membawa keberkahan dan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, selalu mengetahui keagungan dan kebesaran agama Islam serta agungnya nikmat Islam yang dianugerahkan kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, keislaman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang harus selalu kita ketahui keagungannya dan besarnya nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama itu di sisi Allah hanyalah al-Islam, hanyalah keislaman. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba, dan tidak diterima selain daripada itu. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima darinya, dan kelak di kemudian hari dia akan menjadi orang yang merugi.
Dan dari keagungan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita, melengkapi segala nikmat untuk kita. Allah berfirman dalam sebuah ayat, yang ayat ini kata orang-orang Yahudi, apabila turun kepada mereka orang Yahudi, mereka akan jadikan ayat ini tempat turunnya sebagai hari Id. Demikian ucapan mereka yang mereka katakan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berkata, saya sangat tahu di mana ayat ini turun. Ayat ini turun pada hari Jumat, dan itu hari agung kaum muslimin. Di hari Arafah. Iya. Di tempat yang merupakan tanah haram, tanah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut adalah firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Karena itulah nikmat Islam ini hendaknya selalu kita jaga, selalu kita pelihara, selalu kita renungi kebesaran dan keagungannya. Para sahabat Rasulullah SAW kadang di sebagian keadaan mereka duduk-duduk mengingat hari-hari yang telah berlalu di kehidupan mereka dahulu di masa jahiliyah. Lalu mereka saling mengingat akan keagungan dan besarnya nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Karena itu sebagian sahabat, karena cintanya kepada keislamannya, ia sangat khawatir jangan sampai keislaman ini pergi darinya. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Ya, kebanyakan orang kalau bertanya kepada Nabi, apa jalan yang memasukkan ke surga, apa amalan yang mendekatkan kepada Allah, ya, tanya tentang kebaikan-kebaikan yang bisa diamalkan. Tapi Hudzaifah berkata, adapun saya bertanya tentang kejelekan. Saya khawatir jangan sampai kejelekan ini menimpa saya. Ya. Karena itu diantara pertanyaan Hudzaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr." Sungguhnya kami ini dulu berada di masa jahiliyah dan masa kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal Islam. Maka Allah datangkan kepada kami dengan keislaman ini, dengan kebaikan ini. Iya. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan Islam ini ada lagi kejelekan yang datang? Perhatikan bagaimana dia tanya tentang ujian-ujian yang akan menimpa umat, jangan sampai mengganggu keislamannya. Dan ini dari keseriusan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari penghayatan mereka terhadap agungnya nikmat keislaman. Iya. Karena itu kita diperintah untuk selalu menjaga keislaman ini. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Berinabalah kalian semua kepada Rabb kalian dan selalulah kalian berislam kepadanya, berserah diri kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung siapa yang berislam, kemudian dia diberi rezeki dari kafaf, sekadar yang mencukupinya. Dan sungguh sangat beruntung orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah datangkan kepadanya.
Iya. Maka dijamin keberuntungan bagi siapa yang mempelajari keislaman, berislam dengan sebenar-benar keislaman, dan mengetahui keagungan dan kebesaran Islam ini untuk dirinya. Agama Islam kita ini terdapat di dalamnya kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah, syariat-syariat. Dari keislaman ada derajat yang dengannya dia syah sebagai seorang muslim. Ada derajat ia adalah seorang yang sempurna keislamannya, kuat keislamannya, berjenjang-jenjang manusia di dalam makna keislaman tersebut. Karena itu kata para ulama di dalam menafsirkan ayat, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan", barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama. Di antara penjabaran makna ayat, siapa yang mencari agama lain selain agama Islam tidak akan diterima darinya. Juga di antara penjabaran makna ayat, siapa yang mencari tuntunan selain dari tuntunan Islam, walaupun dia muslim, tapi kalau dia mengambil tuntunan selain dari tuntunan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan digolongkan kepada orang-orang yang merugi. Iya. Islam ini dengan segala kebaikan dan keagungannya, terdapat di dalamnya ciri-ciri, sifat-sifat, karakteristik yang merupakan sumber hidayah dan sumber petunjuk bagi manusia. Dia adalah agama yang penuh dengan rahmat. Agama yang penuh dengan rahmat. Al-Quran semuanya adalah rahmat. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang yang zalim, mereka tidak bertambah kecuali hanya kesengsaraan, kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Iya. Penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Maka dia adalah agama yang penuh dengan rahmat. Tidak ada kesengsaraan bagi siapa yang mempelajari Islam. Karena itu dari makar syaitan terhadap banyak manusia di masa ini, seakan-akan orang yang mempelajari agama itu akan mundur. Orang yang mempelajari agama seakan-akan akan kehilangan dunianya. Orang yang mempelajari agama seakan-akan tidak akan berkembang. Dan ini semuanya adalah makar syaitan yang syaitan masukkan kepada kaum muslimin. Iya. Allah telah berfirman kepada nabinya, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak pernah menurunkan Al-Quran itu kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau menjadi sengsara. Tidak ada ilmu agama itu yang menyengsarakan. Iya. Keislaman ini selalu membahagiakan seorang hamba, mengantarnya kepada kebaikan. Iya. Menunjukkan untuknya segala perkara yang diperlukan di dalam kehidupannya. Kemudian dari ciri agama kita dan keagungan agama Islam ini, agama Islam adalah agama syumuliyah. Agama yang menjelaskan segala perkara, segala sudut yang diperlukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Bukan hanya kehidupan akhirat,
Bahkan juga menerangkan apa yang mereka dapatkan dengannya kemaslahatan di kehidupan dunianya. Ada dasar-dasar dan aturannya di dalam agama tentang hal itu. Tidak ada yang disisakan kecuali Al-Quran telah menerangkannya. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'. Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran, tidak pernah ditelantarkan. Pasti disebut. Iya. Dan disinilah letak kedetailan ilmu agama. Segala hal disebut dalam Al-Quran. Tapi ada yang disebut secara nas, dalam kandungan tersurat, ada yang dalam kandungan tersirat. Ada yang disebut secara langsung, ada yang disebut tidak secara langsung. Iya. Ada yang dalam makna umum, ada yang dalam makna khusus. Tapi semuanya ada dasar-dasarnya. Ada sendi-sendinya di dalam agama. Karena itu umat Islam, ya, hingga masa manapun berjalan dan perkembangan apapun yang terjadi di tengah manusia, pasti di seluruh pembahasan tersebut ulama agama berbicara tentang hukumnya, penyelesaiannya, dan bagaimana mengatur perkara tersebut. Iya. Di masa ini terjadi banyak masalah-masalah kontemporer. Iya. Di dalam interaksi manusia antara sesama manusia, dalam interaksi antara sesama negara, dalam jual beli, dalam kedokteran, iya. Di berbagai cabang ilmu banyak perkara-perkara maju. Perkembangan-perkembangan tidak pernah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seluruh hukum permasalahan yang terjadi itu dibahas oleh para ulama. Iya. Apa hukum bayi tabung? Dijelaskan oleh para ulama tentang hukumnya. Padahal ini masalah tidak pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terangkan bagaimana hukum tentang masalah tersebut. Iya. Mereka membahasnya. Mereka lihat pembahasan bayi tabung ini ada sekitar 8 bentuknya dalam ilmu kedokteran. Ya. Dengan 8 bentuk cara pembentukannya, berasal dari mana, ya, pembentukan bayi tersebut. Dari situ diterangkan hukum-hukum oleh para ulama, ya. Dan ini adalah hal-hal yang sangat detail, diterangkan oleh ahlul ilm, menunjukkan bahwa agama kita ini lengkap tuntunan di dalamnya. Iya. Di dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan segala perkara yang diperlukan di dalam hal yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla. Telah diterangkan kepada kita tentang kewajiban-kewajiban dari salat 5 waktu, dari menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji. Iya. Dan diterangkan tentunya tentang tauhid, bagaimana beribadah kepada Allah. Juga diterangkan tentang ibadah-ibadah yang merupakan pelengkap, hal-hal yang melengkapi tauhid. Ya, solat-solat sunnah, puasa sunnah, zakat yang merupakan yang bersifat sedekah. Demikian pula haji, umrah dan sebagainya. Diterangkan segala jenis ibadah, apa yang mendekatkan kepada Allah diterangkan. Terhadap muamalah, interaksi antara sesama manusia, dijelaskan apa yang diperlukan. Ada kaidah di bab muamalah. Iya. Bahwa dasar perekonomian di dalam Islam dibangun di atas kejujuran. Dibangun di atas keterbukaan, transparan. Perekonomian yang dibangun di atas rahmat, kasih sayang, saling memudahkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Fa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima." Dua orang yang mentransaksi jual beli, keduanya memiliki hak pilih, boleh melanjutkan atau boleh membatalkan, sepanjang keduanya masih di tempat berjumpanya, di majelis akad itu. Kalau keduanya saling jujur dan saling transparan, Allah akan memberkahi jual beli antara keduanya.
Tapi kalau keduanya saling menutupi dan berdusta, akan dicabut keberkahan dalam jual belinya. Dan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, wa samhan idza ishtara, wa samhan idza iqtada." Allah merahmati seorang hamba, pemurah kalau dia menjual, dermawan kalau dia menjual, dermawan ketika dia membeli, dan dermawan pula ketika dia menyelesaikan hutangnya. Ketika dia menyelesaikan hutangnya. Iya. Dibahas di dalam ilmu, dibahas di dalam syariat kita bagaimana etika berbisnis yang baik. Bagaimana dasar-dasar perekonomian tersebut. Apa hal-hal yang diharamkan di dalam transaksi bisnis yang bisa membahayakan dan membolimi manusia. Ya. Menimbulkan perbuatan riba di tengah mereka. Diterangkan pula bagaimana hak setiap orang. Ya. Bahkan bentuk-bentuk dari bisnis itu sudah dijelaskan dan dipaparkan. Karena itu transaksi apapun yang terjadi di masa kini ada di dalam dasar-dasar syariat kita, kaidah-kaidah untuk menerangkan hukum masalah tersebut. Di dalam pernikahan dijelaskan di dalam agama kita bagaimana tuntunan pernikahan itu dan bagaimana manfaat dan kebaikannya untuk manusia di dalam menjalin kebersamaan. Ya. Kemudian mendinginkan fitrah antara dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, dengan ikatan suci, ikatan pernikahan. Dan bagaimana di dalam Islam dianjurkan pernikahan itu dalam bentuk yang terbaiknya. Rasulullah bersabda, "Tazawwajul walud al wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah perempuan yang penyayang, bisa banyak melahirkan. Sesungguhnya saya merasa bangga dengan umatku yang banyak pada hari kiamat. Iya. Dan Rasulullah SAW terangkan bagaimana sifat-sifat perempuan yang salihah di dalam banyak hadis. Dan diterangkan bagaimana sifat seorang laki-laki yang salih. Iya. Dan semuanya ada di dalam ayat maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, penjelasan sifat-sifat tersebut. Di dalam syariat kita ada pembahasan talak. Iya. Suatu kebijaksanaan di dalam syariat Islam tidak ada di dalam syariat yang lainnya. Tidak ada satu agama pun yang memiliki hukum di dalam pernikahan yang lebih indah daripada keislaman. Iya. Di dalam masalah talak bukan dibuka oleh Islam. Talak itu bergampangan dengan mentalak istri, menceraikan, sehingga menimbulkan bahaya bagi istrinya atau anak-anaknya. Iya. Tetapi ada kondisi tertentu. Mungkin laki-laki dan perempuan tidak bisa berjumpa. Apabila dipertahankan, mungkin ini akan mendapatkan bahaya lebih besar. Karena itu lihatlah di sana, di barat sana, orang-orang yang seakan-akan pernikahan itu harus jadi saja, tidak ada kata cerai. Iya. Penyelesaiannya bunuh diri. Iya. Kalau tidak bunuh diri, dia bunuh. Suami membunuh istri, atau istri membunuh suaminya, atau dia bayar orang untuk membunuh, atau paling tidak semuanya melakukan perbuatan yang keji, cari pasangan masing-masing. Iya. Jadi semuanya dari hal yang tidak diinginkan di dalam syariat, diatur sedemikian rupa. Hukum ini suatu ketentuan di dalam syariat. Ada hukum ilah, ada yang berkaitan dengan rujuk. Ya. Dan banyak lagi dari hukum-hukum pernikahan. Kebaikan dan rahmat untuk manusia sempurna di dalam peradilan. Ya. Di dalam peradilan Islam mengatur dengan aturan yang paling indah, menegakkan keadilan. Iya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waymullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri akan memotong tangannya. Iya. Beliau betul-betul menegakkan hukum agar tercipta keadilan di tengah manusia. Ada hukum qisas. Orang yang membunuh, maka pihak wali, keluarga yang dibunuh punya pilihan. Mereka boleh melakukan qisas, membunuh kembali. Iya. Yang kedua, boleh mereka meminta fidyah, tebusan, atau sebagai bayaran terhadap apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, mereka boleh memberikan maaf secara cuma-cuma.
Diberikan 3 pilihan yang indah di dalam syariat. Dihargai jiwa yang dibunuh tersebut. Iya, dihargai jiwa yang dibunuh. Ditegakkannya hukum qisas ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian di dalam pelaksanaan hukum qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang berfikir. Iya. Kadang orang mengatakan hukum Islam itu kejam. Ya, dan ini ucapan orang-orang yang tidak mempunyai akal. Ya. Tidak ada akalnya. Coba ketika dilayangkan nyawa orang, dibunuh seorang jiwa, dilayangkan nyawanya, orang yang membunuh ini dibiarkan begitu saja, memberi contoh kepada orang lain bergampangan membunuh. Ya. Dan itulah yang terjadi, tidak memberikan efek jerah. Ada yang membunuh, ya, masuk penjara, palingan dihukum beberapa tahun, keluar membunuh lagi, masuk penjara. Lo kesenam masuk penjara, ya dipenjarakan saya makan gratis. Ya. Tidak memberikan efek jerah. Tapi lihat bagaimana tuntunan syariat. Ya. Memberikan pelajaran yang mendalam. Ketika terjadi orang berbuat zina, maka dirinci di dalam syariat kita. Kalau dia adalah seorang pemuda yang belum menikah, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali, diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Kalau dia telah menikah, maka dia dijatuhkan padanya hukum rajam. Menuduh orang berzina tidak memiliki bukti, sekadar dia menuduh, sudah masuk pengadilan dia menuduh, tidak memiliki bukti, maka dia akan dicambuk 80 kali cambuk. Iya. Sebab kehormatan sangat dipelihara di dalam agama. Beda dengan keadaan manusia saat ini. Bergampangan orang menuduh, ya, menuduh berzina, menuduh mencuri, menuduh korupsi, menuduh ini, menuduh itu. Ya. Fitnah-fitnah dihembuskan, tidak ada hukum yang membuat jerah orang-orang yang berbicara sembarangan tersebut. Bahkan sekarang sudah menjadi kebiasaan mass media. Etika mereka adalah menuduh sembarangan. Iya, menuduh sembarangan. Dan ini dari hal-hal yang semuanya di dalam syariat kita ada aturan-aturannya yang sangat indah dan sangat mendalam. Iya. Demikian pula di dalam peradilan, ketika diterapkan hukum-hukum untuk setiap kasus. Siapa saja yang memiliki suatu permasalahan, suatu sengketa antara seorang dengan orang lain, di dalam syariat ada penyelesaian tentang hal tersebut. Maka agama ini adalah agama yang syumuliyah. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan segala hal. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu cahaya yang sangat putih. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Dan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Iya. Itu beberapa ulasan sekilas saya gambarkan tentang keindahan Islam ini. Supaya kita punya kebanggaan terhadap agama kita. Kita mengerti besarnya nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan keislaman ini. Iya. Dan di dalam agama Islam ini semua hak dijaga. Iya. Hak dijaga. Seorang pemimpin memiliki hak. Rakyat memiliki hak. Alim ulama memiliki hak. Orang tua memiliki hak. Istri memiliki hak. Anak-anak memiliki hak. Tetangga memiliki hak. Orang kafir yang tinggal bersama kaum muslimin ada hak-hak yang telah ditentukan dalam agama. Iya. Dan ini dari kelengkapan di dalam syariat kita. Diterangkan hak seorang pemimpin. Sepanjang dia adalah pemimpin muslim, kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Tidak boleh melakukan kudeta. Tidak boleh mencabut tangan ketaatan. Iya. Sebab ribut-ribut terhadap pemimpin
itu sudah terbukti di dalam sejarah tidak akan menghasilkan kecuali pertumpahan darah dan keributan yang berpanjangan. Iya. Lihatlah kondisi Teluk. Ya, negara-negara di Teluk itu yang kemarin ribut-ribut menurunkan apa? Pemerintahnya. Ya, katanya ingin mencapai sesuatu yang lebih baik. Ya, lihat Mesir apa yang terjadi pada hari ini. Suatu hal yang menyayat hati, membuat mata berlinang. Keadaan kaum muslimin di sana, jiwa-jiwa yang melayang, ya dengan sangat murahnya. Berbagai krisis, kehormatan yang dilanggar. Dan lihat betapa banyak dari jiwa kaum muslimin yang terbantai di Suriah, betapa banyak dari nyawa kaum muslimin yang melayang di Irak, betapa banyak dari nyawa kaum muslimin yang melayang di Afghanistan. Dan lihat keadaan Tunisia, apa yang terjadi di sana. Lihat keadaan Yaman, apa yang terjadi di sana. Ya, kudeta tidak pernah membawa kebaikan. Tidak usah jauh-jauh, kita di Indonesia, ya, semenjak ribut-ribut menurunkan Soeharto, hingga hari ini kita tetap merasakan pahitnya perbuatan tersebut. Iya. Dan saya berbicara di sini bukan sebagai politikus. Saya berbicara sebagai seorang guru agama yang harus saya ingatkan apa tuntunan agama dalam hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma wa ati' lil amir, wa in duriba dhahruka, wa ukhidha maluka." Dengar dan taat kepada pemimpinmu, walaupun dia memukul punggungmu, mengambil hartamu. Iya. Kenapa Nabi perintah seperti itu? Sebab penguasa kalau dia berbuat zalim, kezalimannya pada dirinya sendiri, dia menanggungnya. Ya. Tapi kita kalau melakukan kudeta terhadap penguasa, akibatnya bukan hanya pada dia, pada rakyat semuanya. Karena itu kata seorang ulama bijaksana, 60 tahun dengan dipimpin penguasa yang zalim lebih baik daripada 1 hari tanpa penguasa. Daripada 1 hari tanpa penguasa. Ya. Dan ini adalah fikih di dalam siasat syariah, diatur dalam agama kita. Satu perpustakaan buku, ya, di dalam perpustakaan Islam kita menguraikan tentang fikih, siasat di dalam mengatur manusia, mengatur negara, semuanya ada aturan-aturannya. Iya. Hanya saja yang menjadi masalah kekurangan orang-orang yang memimpin dan orang-orang yang mengatur rakyat. Aturan-aturan yang mereka pelajari bukan dari Islam, mengambilnya dari barat sana. Kalau tidak barat, ngambil dari orang-orang di timur. Tidak berkiblat kepada kiblatnya kaum muslimin. Dan ini yang membuat terjadinya berbagai kerusakan di tengah manusia. Karena itu sekali lagi berbangga dengan keislaman adalah hal yang sangat penting. Seorang mengenal kadar dan keagungan agamanya, besarnya agama ini dan kebaikannya untuk umat Islam. Iya. Demikian pula hak rakyat dipelihara, dijaga, ya, di dalam tuntunan dan syariat. Ya. Karena itu hak-hak mereka dari ditegakkan pada mereka keadilan, kemudian disejahterakan, demikian pula diperlakukan dengan rahmat dan kasih sayang. Itu semuanya diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memiliki hak. Laisa minna man lam ya'rif kabirana wa la yarham sagirana wa la ya'rif li alimina haqqahu. Rasulullah bersabda, bukan dari kami orang yang tidak mengenal hak orang tuanya, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengenal hak seorang alim di antara mereka. Iya. Orang tua memiliki hak dan kedudukan. Iya. Demikian pula istri ada haknya, anak-anak ada haknya, tetangga saja ada haknya. Kafir pun memiliki hak. Kalau dia tetangga, dia memiliki 2 hak. Iya. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai kafir yang dilindungi dalam negara. Kalau dia adalah kafir, di dalam hukum Islam itu orang kafir bukan satu jenis saja. Orang kafir itu ada 4. Iya. Orang kafir ada 4. Yang pertama ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini kafir hidup bersama kaum muslimin, dilindungi oleh negara. Dia juga taat kepada negara. Ini kafir dhimmi. Hukumnya tidak boleh diganggu. Karena Rasulullah bersabda, "Dhimmatul muslimina wahidah, yas'adiha adnahum." Dhimmah kaum muslimin satu, harus dijaga dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling atas. Kafir yang kedua kafir muahad. Ini kafir dari negara lain, di mana negara Islam menjamin hubungan bilateral dengan negara tersebut. Iya. Apabila terjadi hubungan antara 2 negara ini kesepakatan bekerja sama, tidak saling berperang, maka di negara ini dihitung kafir muahad.
Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Iya. Kafir yang ketiga, kafir musta'man, yaitu kafir dari luar negeri, masuk ke negeri Islam. Masuk ke negeri Islam. Hukum kenegaraan sekarang, siapa yang masuk ke sebuah negara distempel paspornya, maka itu adalah bukti bahwa negara melindungi orang ini masuk, mengizinkannya masuk dengan perlindungan dari negara. Dan itu isti'man dalam hukum syariat. Dan kafir yang seperti ini tidak boleh diganggu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ila ma'mana." Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan, berikan untuknya jaminan keamanan sampai dia masuk mendengarkan firman Allah. Iya. Kemudian jagalah dia di atas keamanannya. Perhatikan, umat ini tidak pernah dididik untuk berkhianat. Oh sudah, nggak apa-apa kamu masuk ke negara saya lindungi. Ya setelah itu ada yang di belakang memukul orang yang masuk, menumpahkan darahnya, itu berkhianat namanya. Iya. Dan kita tidak pernah diajarkan seperti itu dalam agama. Iya. Betul kita benci kepada kekafiran. Dari pokok agama Islam berlepas diri dari segala kekafiran dan benci kepada kaum musyrikin. Tapi kebencian kita kepada kekafiran, kebencian kita kepada kaum musyrikin bukan artinya membolehkan kita berbuat kezaliman. Bukan artinya membolehkan kita berbuat menghalalkan segala cara. Segalanya diatur di dalam hukum Islam, di dalam syariat Islam. Selain dari tiga kafir ini, itu yang disebut kafir harbi. Kafir harbi inilah yang boleh diperangi, boleh untuk diambil hartanya. Tapi untuk memerangi dan mengambil hartanya itu dengan proses jihad fisabilillah. Dan jihad itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ada jihad menyerang, ada jihad membela diri. Jihad menyerang disyaratkan padanya 3 syarat. Harus ada pimpinan negara, harus ada wilayah kekuasaan, dan harus ada kekuatan untuk menegakkannya. Karena itu Nabi tidak ada syariat jihad di Mekah, karena tidak ada kekuatan. Iya. Tidak ada kekuatan. Dan beliau tidak berkata kepada sahabatnya, kalian perang saja, yang mati kan mati syahid. Lakukan bom bunuh diri, yang mati kan mati syahid. Tidak ada itu di fase Mekah. Bahkan Allah berfirman kepada nabinya di fase Mekah, alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Tidakkah engkau lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Yang kalian lakukan, tegakkan salat, keluarkan zakat. Dilarang berjihad malah di Mekah. Ya, maka harus diketahui keagungan syariat ini semuanya ada aturannya, ada tuntunannya. Iya, ada tuntunannya. Sebab agama ini adalah agama yang rahmat, agama yang menjaga hak-hak manusia. Dan dari keindahan agama ini adalah agama pertengahan. Tidak dikenal di dalam agama kita ada sikap ekstrim, berlebihan. Dan tidak dikenal pula dalam agama kita sifat menyepelekan. Kita adalah umat yang Allah sifatkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ekstrim Allah cela di dalam Al-Quran, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wa ya ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al ghulu fid din. Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sebab perbuatan ekstrem itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Iya. Maka ini sekali lagi saya cerita beberapa sudut ya tentang keislaman, penggambaran ringkas supaya kita kenal Islam itu dari segala sudut dan bidangnya. Ya, kadang sebagian mendengar Islam di pembahasan salat saja, di pembahasan bersuci saja. Iya. Kalau masuk bulan Ramadan dengar pembahasan puasanya. Kalau ingin haji baru belajar hukum hajinya. Ya. Selain daripada itu dia tidak dengar apa Islam itu dan bagaimana aturan dari Islam ini. Walaupun ini adalah gambaran-gambaran ringkas, paling tidak ini bisa memberikan kepada kita ya, suatu modal yang baik, penggambaran yang sederhana bagaimana Islam yang agung ini, supaya kita mensyukurinya, berbangga dan berbahagia dengan keislaman kita. Iya. Tapi ingat, tidak cukup seorang itu mengenal nikmat saya. Oh, Masya Allah, saya ini Muslim.
Saya bangga sebagai umat Islam. Iya. Saya betul-betul bahagia dengan keislaman. Itu bagus ya. Tapi itu tidak cukup. Iya. Dia bangga dengan keislamannya, tapi dia sendiri tidak menjaga keislamannya. Tidak menerapkan apa itu Islam. Tidak berpegang dengan keislamannya. Iya. Maka ini kebanggaan namanya cuma di lisan, tidak dengan perbuatan. Tidak dengan perbuatan. Karena itu kebanggaan seorang hamba, dan itu adalah pokok kebahagiaannya apabila dia berpegang dengan keislaman ini secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Iya. Jangan masuk di satu sudut saja. Iya. Masuk dalam Islam secara sempurna. Di dalam agama Islam ini, iya, seorang berpegang dengannya secara sempurna apabila dia berpegang teguh terhadap dua sumber utamanya. Dan ini dua pokok dan sumber dari keislaman kita, yaitu berpegang terhadap Al-Quran dan berpegang terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bagaimana seorang berbahagia dengan keislaman? Ya. Dia wajib selain daripada mengenal keagungan Islamnya, agar supaya dia ada kekuatan dan ada motivasi di dalam hatinya untuk selalu menjaga keislaman, dia harus berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pegang kitab Allah sebagaimana perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu. Tapi sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Iya. Dari keteguhan di atas Islam, seorang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil segala pedoman dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, maka apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangkan kepada kalian, terimalah dia. Dan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang, maka hendaknya kalian berhenti darinya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku masuk surga kecuali siapa yang tidak mau, kecuali siapa yang enggan. Ya, ini masya Allah ya, luar biasa. Tawari masuk surga, tapi dia apa? Tidak mau masuk surga. Iya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Kata beliau, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, itu artinya dia telah enggan untuk masuk surga. Tidak mau masuk surga. Iya. Karena itu jangan sekali-sekali seorang muslim dan muslimat menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengingatkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Ada dulu. Baik. Setelah itu langsung tanya jawab. Oh iya. Iya, nggak apa-apa kalau gitu. Ya baik, kita cukupkan dulu sementara untuk sampai sini. Insyaallah taala kita sambung nanti setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.